Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengikuti program Gemar. Ya, pada edisi 4 Desember 2021. Di sini izinkan saya untuk sharing berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya telah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan berfokus kepada ayat yaitu di kitab Amsal 14 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Bapak Ibu Saudara, di sini sebelumnya saya akan sharing apa itu sebenarnya pencemooh, Bapak Ibu. Ternyata menurut sumber-sumber yang telah saya dapatkan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pencemooh itu adalah pencela, Bapak Ibu, pengutuk, pencacat, pengkritik tanpa adanya solusi. Jadi cuma menjelekkan tanpa ada solusi yang membangun, Bapak Ibu. Itu semua dikatakan pencemooh, Bapak Ibu Saudara. Dan itu biasanya ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Juga gibah itu mengundang cemooh juga, Bapak Ibu Saudara, dan mengundang hal-hal yang jelek tentunya kalau menggibah itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa itu yang dinamakan orang pengertian dalam konteks ini, Bapak Ibu? Orang berpengertian itu yaitu orang yang mengerti situasi, menjaga perasaan, rendah hati, tentunya rendah hati, tidak merasa paling benar dan berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang yang berpengertian dalam konteks pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kenapa dikatakan bahwa si pencemooh itu adalah sia-sia dalam mencari hikmat, sedangkan orang pengertian itu mudah memperoleh pengetahuan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di Amsal yang ke-21 ayat yang ke-24, yaitu di sana dikatakan orang angkuh dan sombong dinamai pencemooh, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di sini tadi kenapa kok orang yang pencemooh itu susah atau sia-sia dalam mencari hikmat? Karena itu dikatakan tadi bahwa pencemooh itu adalah orang yang angkuh dan sombong, Bapak Ibu, merasa paling benar ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya pencemooh bisa mencemooh orang lain, mencacat, mencela orang lain karena ia merasa angkuh, merasa paling benar, dan tidak ada sifat sikap rendah hati dalam si pencemooh tersebut. Ya, jadi ia berlaku dengan keangkuhan yang berlebihan. Itu adalah pencemooh, angkuh, sombong, dan tidak rendah hati. Jadi di situ dengan sikap yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, maka akan sulit untuk mencari hikmat atau mencari pengetahuan, dikarenakan sifat sombong dan angkuh terlebih dia tidak akan bisa menerima ajaran dari orang lain karena merasa ia adalah orang yang sudah paling benar. Nah, seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan hikmat, jika ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, kita harus selalu merendahkan hati kita supaya kita bisa menerima pengetahuan, menerima hikmat, ajaran orang lain yang baik itu bisa maksimal, dan kita tidak melakukan penolakan ketika kita mendapatkan ilmu, seperti si pencemooh yang akan selalu merasa benar, jadi tidak bisa mendapatkan ilmu atau hikmat yang baik, Bapak Ibu Saudara. Lalu biasanya, Bapak Ibu Saudara, pencemooh itu tidak akan disukai oleh lingkungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena pencemooh itu bisa mengakibatkan keributan, menyebabkan perselisihan dan sebagainya, seperti yang ditambahkan di Amsal yang pasal ke-22 ayat yang ke-10, Bapak Ibu, yaitu usirlah si pencemooh maka perselisihan akan pergi, bahkan perbantahan serta cemooh akan berhenti, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan bahwa pencemooh ini juga salah satu faktor
akan terjadinya perselisihan. Tentu saja kita dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas tidak ingin yang ada yang namanya pencemooh, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya tidak ingin adanya perselisihan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita sama-sama saling belajar. Saya belajar untuk berpengertian, menjadi orang yang berpengertian dan tidak suka menjadi pencemooh, Bapak Ibu Saudara, dikarenakan kita semua memiliki titik lemah, Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya juga memiliki kelemahan, memiliki kesalahan. Jadi harus memiliki sikap yang rendah hati sehingga tidak mudah untuk mencacat, mencelah orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua bisa belajar untuk menjadi orang yang berpengertian dan tidak suka mencela, tidak suka mencacat orang lain, sehingga kedamaian dalam lingkungan kita juga terjaga. Kita belajar bersama-sama, kiranya Tuhan melindungi kita, melindungi lingkungan kita, melindungi komunitas kita, supaya kita semuanya dalam kerukunan, dalam keharmonisan, dan juga kedamaian senantiasa menaungi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekian adalah sharing yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, karena saya di sini juga belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Saya ingin kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini melalui Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin pada 4 Desember ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami telah mengikuti program Gemar, kami telah sharing Bapa mengenai gagasan, mengenai Tuhan Yesus, berkat yang telah Engkau berikan, yang telah kami terima melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, kami bisa belajar bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang berpengertian Bapa, bukan menjadi orang-orang pencemooh, sehingga Tuhan kami bisa memiliki hikmat, kami bisa berpengetahuan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya kedamaian selalu menaungi kita semua. Kami akan melakukan kegiatan kami setelah ini, kiranya Tuhan melindungi, menjaga, memberhasilkan segala apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di Gemar selanjutnya.